Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahanaya Zafira dari jurusan S1 Informatika kelas 4909 dengan NIM 1030125 374. Di sini saya akan membawakan materi tentang manusia menurut perspektif Islam. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sosok manusia teladan yang menjadi rahmat bagi seluruh bumi. Manusia selalu menjadi pusat perhatian dalam Islam karena seluruh sistem ajarannya, mulai dari aqidah, syariah hingga akhlak, berproses pada upaya menimbang manusia agar mengenal Tuhannya, dirinya sendiri dan sesamanya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah dan asal-usul manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam AS dan diciptakannya langsung oleh Allah dari tanah liat, kemudian dihidupkan ruh di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia bukan makhluk yang terjadi secara kebetulan, tetapi hasil ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan kesadaran spiritual. Manusia diberikan dari makhluk lain karena Allah memberinya akal, pikiran, dan membedakan benar dan salah, hati untuk merasakan dan menilai moralitas, ruh yang menghubungkan dengan Sang Pencipta. Dengan ketiga unsur ini, manusia menjadi makhluk paling kompleks, perpaduan antara jasmani dan rohani. Yang kedua, manusia dalam Islam. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki dua dimensi utama. Yang pertama, hamba Allah atau Abdullah. Tugas utama manusia adalah beribadah dan tunduk kepada Allah. Beribadah tidak hanya berarti sholat dan puasa, tetapi segala aktivitas yang diniati untuk mencari ridho Allah. Belajar, bekerja, menolong sesama, bahkan menjaga lingkungan. Kedua, manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi mandat untuk memakmurkan dan menjaga bumi. Artinya, manusia punya tanggung jawab sosial dan moral terhadap sesama makhluk, alam, hewan, dan lingkungan hidup. Dua peran ini harus berjalan seimbang. Jika hanya menjadi hamba tanpa menjadi khalifah, manusia akan pasif. Sebaliknya, jika hamba menjadi khalifah tanpa penghambatan, manusia akan sombong dan menindas. Dan yang ketiga, kedudukan manusia dalam Al-Quran. Surat At-Tin ayat 4 adalah berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Surat At-Tin ayat kelima, Summa radatnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ini menjelaskan bahwa Allah memberikan manusia kemuliaan fitrah, baik fisik, akal, maupun spiritual. Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Malik menyebutkan bahwa asyani takwim, bentuk terbaik tidak hanya merujuk pada tubuh yang sempurna, tapi juga potensial berpikir, beriman, dan berakhlak. Namun, ayat berikutnya, At-Tin ayat 5 juga mengingatkan bahwa manusia bisa jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya bila menyimpang dari fitrah dan menolak petunjuk Allah. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia bersyarat hanya akan bertahan bila manusia menggunakan potensinya untuk kebaikan dan ketaatan. Yang keempat, hadis riwayat berbunyi, Akmalu al-mu'mini imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi no 1162. Hadis ini menegaskan ukuran kemuliaan manusia bukan pada harta, jabatan, keturunan, tetapi akhlak-akhlak yang menjadi bukti nyata keberhasilan seseorang dalam mengelola potensi dirinya sebagai hamba dari khalifah. Akhlak yang baik mencakup kejujuran, amanah, kasih sayang, kerendahan hati, serta tanggung jawab sosial. Nabi sendiri digelar Al-Amin karena kejujurannya dan diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.
Dan yang kelima, pandangan Islam tentang dimensi manusia. Islam memandang manusia secara holistik atau menyeluruh. Ada 3 dimensi utama yang saling terikat. Yang pertama, dimensi fungsi penjelasannya. Ruhani atau spiritual, menyembah dan mengingat Allah dihidupkan dengan zikir, sholat, keimanan yang akal, intelektual, berpikir, menimbang dan menciptakan, melahirkan ilmu, inovasi dan tanggung jawab jasmani, melaksanakan tugas duniawi, digunakan untuk amal, kerja dan ibadah sosial. Jika salah satu dimensi diabaikan, keseimbangan manusia akan rusak. Luruh mengajarkan ibadah, tapi juga etika sosial, pengetahuan dan kesejahteraan dunia. Yang keenam, peran manusia dalam kehidupan modern. Dalam konteks masa kini, manusia muslim diharapkan menjadi yang pertama, hamba yang beriman dan bersyukur, menjaga koneksi spiritual di tengah kemajuan teknologi. Yang kedua, khalifah yang produktif, menggunakan akal dan ilmu untuk kemaslahatan umat. Dan yang ketiga, berakhlak mulia, tetap jujur, amanah dan empatik di tengah tantangan sosial. Dan yang keempat, pembelajaran sepanjang hayat, karena mencari ilmu adalah bentuk ibadah yang memperkuat fungsi khalifah. Dengan begitu, Islam menuntut manusia agar tidak kehilangan arah dalam modernitas, maju secara teknologi tapi tetap tunduk kepada Sang Pencipta. Kesimpulannya, manusia dalam Islam itu adalah makhluk yang istimewa karena diciptakan dengan fitrah, akal, dan ruh. Tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah dan menjadi pengelola bumi. Ukuran kemuliaan manusia bukan hanya harta, kedudukan, melainkan akhlak dan ketakwaan. Manusia akan mulia bila menjaga keseimbangan antara ibadah, ilmu, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Sekian pembahasan mengenai manusia dan perspektif Islam. Tidak sekedar pembicaraan asal-usul manusia, tetapi menurut bagaimana manusia seharusnya hidup, berpikir, beriman, dan berbuat baik dalam semua aspek kehidupan. Marilah kita berusaha menjadi manusia yang menjalankan 2 peran besar, sebagai Abdullah atau hamba Allah yang taat, dan sebagai Khalifatul, pengelola bumi yang adil dan amanah. Semoga Allah menjadikan kita manusia yang bersyukur, berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Kurang lebihnya dari saya, Sahanaya Zafira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.